Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Priantini ingin mempresentasikan tentang energi. Yuk disimak. Yang pertama, ada pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Dalam kegiatan sehari-hari kita, sering mendengar istilah energi atau tenaga yang merupakan suatu besaran turunan yang memiliki satuan joule. Setiap energi pasti mengalami perubahan, maka energi adalah sesuatu yang menyertai perubahan materi. Jika energi yang dikandung materi sebelum perubahan lebih besar dari sesudahnya, maka akan keluar sejumlah energi dan peristiwa tersebut disebut dengan eksotermik. Sebaliknya, jika energi materi sebelum perubahan lebih kecil dari sesudahnya, maka akan diserap sejumlah energi dan peristiwa itu disebut endotermik. Energi berasal dari suatu sumber energi. Energi panas berasal dari matahari, api, nyala lilin. Matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan di bumi. Misalnya, matahari berperan pada pembuatan makanan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Lalu ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Anak panah yang melepas dari busurnya memiliki energi kinetik sehingga anak panah dapat melakukan usaha, yaitu menancap pada target. Besarnya energi kinetik suatu benda bergantung pada massa dan kelajuan benda. Sebuah benda yang bermassa M yang diam pada permukaan licin atau tanpa gesekan, ketika gaya konstan F diberikan selama menempuh jarak benda akan bergerak pada percepatan yang sama sampai mencapai kecepatan akhir. Usaha yang dilakukan pada benda W sama dengan F seluruhnya diubah menjadi energi kinetik benda pada keadaan akhir. Jadi rumusnya energi kinetik atau EK sama dengan W atau W sama dengan F. Jadi, rumus energi kinetik EK sama dengan M kali V kuadrat atau V pangkat 2. Jadi, energi kinetik sebanding massa benda M dan kuadrat kecepatannya. Jika massa dilipat gandakan, energi kinetik meningkat 2 kali lipat. Akan tetapi, jika kecepatan dilipat gandakan, energi kinetik meningkat 4 kali lipat. Contoh sederhana energi kinetik dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seseorang yang berjalan, kedua, bisbol yang dilempar, pensil yang jatuh dari meja, dan partikel bermuatan dalam medan listrik juga merupakan contoh energi kinetik. Selain energi kinetik gravitasi, juga dikenal energi kinetik pegas. Energi ini dimiliki oleh benda yang dapat melentur seperti pegas atau busur panah. Pegas dan busur panah, harta benda sejenis akan memiliki energi potensial jika benda itu direntangkan atau diciutkan. Jika sebuah pegas direnggangkan oleh gaya F sejauh X, maka pegas tersebut akan memiliki energi potensial sebesar dengan rumus energi kinetik pegas, yaitu EP sama dengan K kali X kuadrat atau EP sama dengan F kali X. Nah, dengan catatan F itu gaya pegas, K itu konstanta pegas, X itu pertambahan panjang pegas. Lalu ada energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Besarnya energi potensial bergantung pada massa dan ketinggian. Nah, ada rumusnya. EP sama dengan M kali G kali H. Atau keterangannya bisa kalian lihat di samping. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik sebagai energi total dari suatu benda bersifat kekal, tidak dapat dimusnahkan, namun dapat berubah wujud sehingga berlakulah hukum kekekalan energi. Dengan rumus EP1
ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Selanjutnya ada energi panas atau kalor. Energi panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan sistem internasional untuk panas yaitu Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Energi panas ini berbanding lurus terhadap suhu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, mereka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda tersebut seimbang. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Lalu, perpindahan energi panas terjadi jika kamu akan merasa hangat berada di dekat api unggun. Hal ini disebabkan tubuhmu menerima energi panas dari api unggun tersebut. Panas yang berpindah disebut kalor. Api kompor dapat mematangkan makanan karena terdapat energi panas yang berpindah dari api ke makanan. Manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat banyak. Contohnya, menjemur pakaian saat siang hari. Lalu, ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya mempunyai frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Dengan kecepatan yang sama, semakin besar nilai panjang gelombang, maka makin kecil frekuensi dan sebaliknya. Menurut Max Planck, ahli fisika dari Jerman, pada tahun 1900 mengemukakan teori kuantum. Planck menyimpulkan bahwa atom-atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Jumlah atau paket energi terkecil yang dipancarkan atau diserap oleh atom atau molekul dalam bentuk radiasi elektromagnetik disebut kuantum. Planck menemukan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Lalu di samping ada rumus E sama dengan H atau V Lalu ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media atau konduktor. Karena adanya beda potensial antara kedua ujung konduktor, besarnya energi listrik bergantung pada beda potensial dan jumlah muatan yang mengalir. Dengan rumus W sama dengan Q sama dikali E. Lalu ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antara atom-atomnya. Besarnya energi bergantung pada jenis dan jumlah pereaksi serta suhu dan tekanan. Contoh penggunaan energi kimia yaitu pada aki motor. Yang terakhir ada energi nuklir, yaitu energi yang terkandung dalam inti atom. Energi nuklir akan keluar bila suatu inti akan berubah menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir bergantung pada jenis dan jumlah inti.